Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Kuat. Setelah Tan Yun menyelesaikan transmisi suaranya, pada saat ini, di Lingzhou, seorang wanita tua dari Eclosion Stage 7 memandang Tan Yun dengan seringai, "Bajingan kecil, apakah kamu tuli atau bisu? Kamu tidak akan membiarkan kentut selama 10 menit, hari." Mendengar ini, Tan Yun, yang belum pernah berbicara, menatap tajam ke arah wanita tua itu dan berkata, "Aku akan melepaskanmu. Kamu sangat mati sehingga kamu berani memarahi orang tuamu." Wanita tua itu berjalan ke arah Tan Yun dengan marah, dan di depan suaranya, pemandangan luar biasa terjadi padanya dan semua sanksi terbuka untuk Lao Su. Tetapi melihat Tan Yun yang diikat di perahu roh, tiba-tiba, ukurannya melonjak hingga 200 sang, dan bundel instrumen abadi kelas atas rusak. Para pemberi sanksi, termasuk Ding Xuya, memiliki gelombang mengerikan di hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tubuh fisik Tan Yun begitu kuat sehingga dia akan menghancurkan artefak abadi terbaik. Kera tua, pria besar dan semua orang, bunuh aku. Ketika semua orang terkejut, Tan Yun, yang tingginya 200 kaki, memiliki satu set baju besi emas yang muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan ayah dan penduduk desa yang dibantai di benaknya, memikirkan penghinaan yang dideritanya dalam 10 hari terakhir, dia benar-benar marah. Mari kita bicara tentang pembantaian sialan itu dulu. Wow, Tan Yun naik ke langit, mengatakan bahwa sudah terlambat dan kemudian segera, dan dia muncul di atas wanita tua yang baru saja mempermalukannya, mengangkat kaki kanannya yang besar dan menginjak wanita tua itu. "Tidak, Wakil Komandan, tolong aku." Wanita tua itu berteriak ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghindar sama sekali. "Selamatkan pamanmu, mati." Tan Yun meraung dan menginjak bagian atas kepala wanita tua itu dengan kaki kanannya. Retakan. Tiba-tiba, dalam percikan darah, wanita tua itu meledak di bawah kaki Tan Yun, dan kemudian, Tan Yun penuh amarah dan menginjak perahu peri terbaik. Ledakan. Wow, ditemani oleh suara keras dan memekakan telinga, tiba-tiba, perahu roh sepanjang 1000 meter itu terkoyak dan berubah menjadi pecahan yang ditembakkan melintasi langit. Dan nenek dari alam bulu 7 lapis tidak memiliki tulang yang tersisa, dan rohnya semua hancur. "Tan Yun, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, kamu masih tidak bisa lepas dari telapak tangan wakil komandan hari ini." Ding Xuya tersenyum marah, "Karena kamu ingin melawan, wakil komandan akan mengalahkanmu." Hanya ada satu alasan mengapa Ding Xuya tidak menggunakan hukuman kekerasan pada Tan Yun setelah dia mengikat Tan Yun sebelumnya, dan itu adalah kecerobohannya. Dia selalu percaya bahwa Tan Yun, yang berada di alam eklosion, seperti semut di depannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah kehilangan matanya. Ding Xuya tersenyum dengan marah, memegang kruk kepala naga, melakukan tendangan voli ke arah Tan Yun dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, kepala naga di kruk kepala naga terbang menjauh dari kruk dan berubah menjadi tengkorak naga setinggi 1000 kaki dari langit. Tan Yun membuka mulutnya dan menggigit. "Wanita tua yang mati, hanya karena kamu ingin menghancurkan tuanku." Milik Malgobi. Dengan raungan kemarahan, kera pembunuh surga terbang keluar dari menara suci yang indah di telinga Tan Yun, seolah-olah entah dari mana di depan Tan Yun. Kera iblis pembunuh surga sekarang menjadi kekuatan orang dewasa tingkat 10 yang luar biasa, bahkan jika ia tidak memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, maka wilayahnya setara dengan 9 tingkat alam eklosion. Selain itu, apakah ia memiliki kemampuan untuk melompat? Tan Yun yakin bahwa, kekuatan kera tua saat ini cukup untuk membunuh kekuatan tertinggi dari Eclosion Realm Dzogchen biasa. "Berikan padaku." Kera iblis pembunuh surga tidak repot-repot untuk tumbuh lebih besar. Dia naik ke langit, melambaikan tongkat hitam dan memukul kepala naga. Ledakan. Tulang kepala naga itu terhempas ke udara, pecah berkeping-keping dalam kehampaan. "Ah!" Ding Xuya ketakutan, dan berteriak, kera iblis ini adalah kera iblis yang membuat keributan dengan Tan Yun di kota Kekaisaran Nangong saat itu. Kera iblis ini memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Itu sekarang dalam tahap dewasa tingkat ke-10. Kita mungkin bukan lawannya. Semua pemberi sanksi mematuhi perintah dan berpencar dan melarikan diri. Mereka yang selamat akan memberitahu kepala sanksi tentang berita itu. Mendengar itu, 66 pelanggar dari alam eklosion mencoba melarikan diri setelah dibebaskan. "Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini." Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun meraung marah,
sepasang murid raksasa melintas dengan cahaya merah misterius. Tiba-tiba, 32 dari mereka, 4 hingga 7 sangsi dari alam eklosion yang menghadapi Tan Yun, tetap seperti ayam kayu. Selain itu, 5 Sanctioners dari Eklosion Realm Eightfold sedang kesurupan. Pendukung lain yang tidak melihat Tan Yun baru saja menyebar dari dataran untuk melarikan diri, naga emas, singa, dan iblis, membawa Putri Sen Subing, terbang keluar dari menara suci Linglong dan mengejar kera iblis pembunuh surga. Nenek, beruang, makan palu. Setelah terbang keluar dari pagoda suci yang indah, Tian Luolong Xiongwang menjadi raksasa 900 meter, membawa sepasang palu raksasa hitam, terbang melintasi kehampaan ribuan mil, dan palu akan membuat bulu satu orang tua di lapisan kelima dari dunia menyemburkan darah. Wow, Raja Beruang Naga Tian Luo menyeringai, mengejar lelaki tua yang terluka parah itu. Memanggil. Dalam pikiran Tan Yun, pedang pembunuh ilahi Hongmeng melesat dari tengah alisnya, pedang di tangan kanannya, berubah menjadi 180 zang raksasa. Kamu sekelompok binatang buas yang membunuh ayahku dan sesama penduduk desa, sekarang Master Sekte ini mengumpulkan beberapa bunga terlebih dahulu, dan kemudian membiarkanmu tidak bertahan hidup atau mati. Kemarahan membara dari dada Tan Yun, dan kemarahan itu ditafsirkan dari sepasang murid raksasa Tan Yun. Memegang pedang pembunuhan ilahi Hongmeng, dia mengaum menuju 5 kekuatan alam bulu 8 kali lipat dalam keadaan kesurupan di bawah kendali murid ilahi Hongmeng, dan melangkah keluar dari udara, melangkah. Satu langkah melintasi kehampaan ratusan kaki, tiba-tiba mengayunkan pedang, dan tiba-tiba, tunggul itu terbang secara horizontal, memotong kaki seorang pendukung 8 kali lipat dari alam bulu. Pukul, pukul. Kemudian, Tan Yun mengayunkan pedangnya satu demi satu, dan memotong lengan dua petinggi 8 kali lipat di alam bulu. Ah, lengan sangsi ini. Tidak, bantu wakil komandan. Sang pemberi sanksi yang kehilangan kedua kakinya, dan 2 pemberi sanksi lainnya yang kehilangan lengannya, rasa sakit itu membangunkan mereka dan mengeluarkan ratapan yang tragis. Ratapan yang tragis dan menusuk juga membuat 2 pendukung lainnya dari alam eklosion berunsur 8 benar-benar terjaga. Salah satu dari mereka menutup matanya dan berteriak pada yang lain, tutup matamu. Ketika orang lain buru-buru menutup matanya, dia menemukan melalui indera spiritual bahwa tidak ada orang lain dari Huangfu Shengzong kecuali Tan Yun dalam radius 200.000 mil. Keduanya membanting hati, melawan gagasan untuk menangkap pencuri terlebih dahulu dan kemudian raja, dan kemudian membunuh Tan Yun. Di mata mereka berdua, mereka adalah 8 kekuatan besar dari alam eklosion. Jika mereka tidak bisa menangkap satu pun Tan Yun, apa gunanya hidup? Ketika Tan Yun melihat mereka berdua mendekatinya, dia tidak langsung bertarung, tetapi mengorbankan menara suci yang indah. Membuka. Setelah Tan Yun berpikir, lantai 11 menara suci dibuka. Desir-desir. Tan Yun memegang pedang di lengan kanannya dan berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, 32 cahaya pedang, dan 32 orang yang dikendalikan oleh murid surgawi Hongmeng dalam kehampaan, memotong sangsi dari yang keempat hingga yang keempat, tahap ketujuh dari tahap eklosion. Pompa, lempar, darah menyembur ke dalam kehampaan, anggota badan yang buntung terbang secara horizontal, dan 32 lampu pedang memotong kaki 32 orang. Jinni, ayo, Tan Yun berteriak, dan tiba-tiba, pedang ilahi emas Hongmeng meledak dari pikirannya, berubah menjadi busur di langit, melewati dada 32 orang dengan paha berdarah. Kemudian, dia melewati dada 2 lelaki tua yang kehilangan kedua lengannya dan seorang yang kehilangan kedua kakinya, menyebabkan 35 orang terluka parah. Masukkan aku. Mata Tan Yun haus darah, dan dengan lambaian tangan kanannya, gelombang kekuatan spiritual emas pucat melilit 35 orang yang terluka parah dan melemparkan semua orang ke lantai 11 menara suci yang indah. Setelah Tan Yun berpikir, setelah gerbang ditutup, pagoda suci Linglong berubah menjadi seukuran sebutir beras dan menembus telinga kanan Tan Yun. Setelah melakukan segalanya, 2 tetua dari Eklosion Realm 8 kali lipat dengan mata tertutup telah terbunuh ke arah Tan Yun. Melihat 2 orang yang terbunuh, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmengnya sendiri, tetapi tidak sepenuhnya kehilangan keduanya. Dia bisa melihat bahwa meskipun mereka tidak melompati kekuatan Eklosion Stage 9, mereka adalah Eklosion Stage 8. Raja dengan kemampuan hebat. Tan Yun yakin bahwa dengan kekuatan 3 kali lipatnya di alam eklosion, meskipun dia belum mengolah tubuh api Hongmeng tingkat 10, dia masih bisa mengalahkan keduanya. Pada saat ini, semangat juang Tan Yun sedang tinggi.
Memikirkan ayah dan penduduk desa yang dibantai, dia bahkan lebih marah. Tan Yun memegang pedang besar pembantaian Hong Meng dan menggunakan seni pedang Hong Meng Tu. Tiba-tiba, dalam keterkejutan kedua tetua, dia merasakan napas Tan Yun, dan dia mulai melonjak liar dari tahap ketiga alam eklosion. Eklosion realem 4 kali lipat, 5 kali lipat, 6 kali lipat, 7 kali lipat. Napas Tan Yun tidak bertahan sampai alam bulu berunsur 8. Salah satu tetua menahan keterkejutannya dan meraung, "Kakak Wang, dia pasti telah berlatih teknik tertentu, yang telah mengangkat wilayahnya ke tingkat yang sama dengan kita. Kami tidak takut padanya, ayo pergi bersama." Setelah itu, orang yang memegang pedang muncul di atas kepala Tan Yun, dan kekuatan jalan kematian surgawi berguling di tubuhnya, mengalir ke pedang atribut kematian, dan dia dengan tegas berkata, "Penghakiman suci kematian-kematian dalam 36 hari pedang suci bunuh." Begitu orang ini bergerak, dia tanpa pamrih melakukan pukulan terkuat. Tiba-tiba, 36 pedang kekuatan kematian dan surga, yang panjangnya ribuan kaki, keluar dari pedang lebar di tangannya, seperti raksasa dewulian, diselimuti ke arah Tan Yun. Dalam proses diselimuti, 36 pancaran cahaya pedang hitam, berputar dengan kecepatan ekstrim, dengan lintasan yang rumit, dengan kekosongan 10.000 mil yang runtuh, memblokir Tan Yun ke segala arah, dan menebas Tan Yun seperti seorang tahanan, pergi dengan berdengung. Pada saat ini, lelaki tua bermarga Wang, memegang tombak tajam, dalam kekosongan. Gegar otak dan retakan, dengan liar menyuntikkan kekuatan guntur di tubuhnya ke tombak, tetapi tidak segera menyerang Tan Yun. Sebaliknya, dia masuk akal, siap untuk pergi, siap melakukan yang terbaik untuk memberi Tan Yun pukulan fatal nanti. Pada saat ini, Tan Yun seperti dewa perang emas, menghadapi 36 pedang kekuatan surga kematian yang dikelilingi dari semua sisi, penampilannya sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Dari serangan 36 lampu pedang, dia merasakan kekuatan lawan. Tapi kehikmatan itu hanya sebuah jejak. Takut. Bagi Tan Yun, selama serangan lawan tidak bisa membunuhnya, dia tidak takut. Perang. Hong Meng Divine Killing Sword Art 9 Pulse Killing Immortals. Tan Yun berteriak dengan marah, dan 9 atribut surga, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, dan ruang di tubuhnya, dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam pedang Hong Meng di tangannya. Desir-desir, Tan Yun seperti hantu dari kehampaan, berputar di udara dan mengayunkan 9 pedang pada saat yang sama. Tiba-tiba, 9 sinar pedang 1000 zang berurat 9 yang mempesona tiba-tiba mekar dalam lingkaran konsentris, dan menyapa 24 sinar pedang kekuatan surgawi kematian yang dipotong dari sekitarnya. Boom, boom. Tiba-tiba, 9 sinar pedang dari 9 pembuluh darah, bersama dengan 24 sinar pedang dari kekuatan surga kematian, runtuh bersama. Ledakan. Pada saat ini, di atas dan di bawah Tan Yun, ada 6 sinar pedang dari kekuatan surga kematian, dan mereka menebasnya. Api es Hong Meng. Pada saat krisis, Tan Yun menekan telapak tangan kirinya ke udara di bawah, dan nyala api Hong Meng setinggi 800 meter berubah menjadi gunung es biru setinggi 800 meter dari bawah kakinya. Bang! Wow! Setelah 6 sinar pedang kekuatan surga kematian, setelah menghancurkan gunung es, mereka berhenti sejenak di kehampaan, lalu sekali lagi menebas ke arah Tan Yun dari bawah ke atas. Langkah Dewa Hong Meng. Tan Yun mengambil kesempatan untuk berhasil menghindar di udara, menatap cahaya pedang dari kekuatan 6 surga kematian yang jatuh ke langit, dan berkata sambil tersenyum, 7 denyut nadi. Tan Yun memegang pedang ke arah langit, menebas dengan tiba-tiba, dan tiba-tiba, cahaya pedang 3000 kaki persegi yang berisi 7 kekuatan surga, seperti emas, kayu, air, api, bumi, dan angin dan guntur, naik ke langit, menghancurkan 6 kematian seperti bambu. Kemudian, pria tua yang ketakutan bernama Yue terbunuh. Yue ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan mengalahkan pedang kematian 36 hari yang dia banggakan. Kakak Wang, selamatkan aku. Yue meraung ke langit ketakutan. Saudara Yue Xian, jangan panik, datang ke sini untuk saudaramu. Wang Jin buru-buru berteriak, dan melemparkan tombak bergelombang dari jalan surga guntur dengan tangan kanannya, bunuh. Ledakan. Tombak itu melonjak ke langit, menembus lautan awan, dan tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi 10.000 kaki dari kehampaan, seperti pilar Great Sky yang menghalangi cahaya pedang 7 Vena yang telah dibunuh Chow Yue. Ledakan.
Ketika cahaya pedang 7 Vena yang mempesona menebas tubuh tombak raksasa-raksasa, kekuatan surgawi Dao Guntur meledak dari tubuh senjata, dan cahaya pedang 7 Vena meledak menjadi kekuatan. Pada saat ini, Wang Jinhu dalam kehampaan masih menutup matanya, tangannya di dadanya, dan terus menari, suara Tianyu tua yang gemetar, Lei Zhen ada di mana-mana, pistolnya dihancurkan selamanya. Sebelum suara berlama-lama, guntur bergulir di pistol raksasa-raksasa di langit, dan suara guntur menghancurkan ribuan mil kehampaan. Segera setelah itu, ratusan semburan kekuatan seperti guntur dari surga meletus dari senjata raksasa-raksasa, berputar di sekitar senjata raksasa-raksasa dengan kecepatan tinggi, seperti 100 naga di sekitar pistol. Ledakan. Saat langit runtuh satu demi satu, senjata pencakar langit besar tampaknya telah menghidupkannya, dan aura menghancurkan yang dipancarkannya mengunci Tan Yun dengan erat, dan jatuh ke Tan Yun dengan keras. Beri Tan Yun perasaan yang tak terhindarkan, hanya pertempuran. Tidak bisa menghindarinya, jadi bagaimana jika aku bertarung saja? Nada bicara Tan Yun mendominasi, dan dia bisa melihat sekilas bahwa tombak pencakar langit raksasa adalah senjata peri kelas atas, tetapi dia tidak berani mengguncangnya dengan tangan kosong. Karena Tan Yun merasakan napas berbahaya dari gedung pencakar langit raksasa, jika dia mengocok pistol dengan tangan kosong, konsekuensinya akan menjadi bencana. Hongmeng Killing God Sword Art Hongmeng Killing God. Semangat juang Tan Yun tinggi, tidak mundur tetapi maju, melonjak ke langit, 11 jenis kekuatan surgawi di tubuhnya, masuknya gila ke dalam pedang pembunuh ilahi Hongmeng, dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba ditebas. Menusuk. Segera, 3.000 zang yang halus, tetapi bayangan pedang Hongmeng biasa, dengan kekosongan yang bergetar, pada saat menghadapi senjata raksasa di langit, pemandangan yang tidak dapat dipercaya terjadi pada Wang Jinhu. Boom, boom. Tetapi melihat Hongmeng Sword Shadow, yang tidak dapat melarikan diri, tiba-tiba meledak dengan aura tirani yang gamblang, menyebabkan kekuatan guntur surga dan surga seperti 100 naga yang melingkari tombak raksasa-raksasa runtuh. Kemudian tombak raksasa-raksasa dipotong ke udara, dan saat bayangan pedang Hongmeng tersebar di udara, Tan Yun menendang kakinya di udara, tubuhnya yang seperti bukit, awan biru muncul, dan ketika dia menangkap dengan tombak raksasa-raksasa, dia tiba-tiba meninju. Jangan, teriak Wang Jinhu ketakutan. Karena senjata raksasa-raksasa itu terhubung dengan pikirannya, begitu dihancurkan, dia akan dipukul dengan keras. Ledakan. Tan Yun mencibir, dan setelah memukul pistol raksasa-raksasa dengan kepalan tangan, dalam sekejap, retakan padat muncul di pistol raksasa-raksasa itu. Berikan pada Lao Su. Tan Yun menutup tinjunya dan mengeluarkan jarinya, dan ketika dia menyodok pistol besar itu, tombak gedung pencakar langit yang besar itu berubah menjadi potongan-potongan dan berserakan ke dalam kehampaan. Kepulan. Setelah penghancuran senjata besar itu, Wang Jinhu menyemprotkan 3 suap darah. Ketika dia mengalihkan pandangannya, dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat ini, setelah mengetahui bahwa Wang Jinhu terluka parah dan tidak sadarkan diri melalui indera spiritual, Yue terkejut. Di mana keberanian untuk melawan Tan Yun? Tan Yun, tunggu. Kami tidak akan melepaskanmu di Zhongnan Xianshan. Yue dilari menuju langit, melolong. Hanya saja ancamannya saat ini pucat dan lemah di depan Tan Yun. Tan Yun tidak mengejarnya, karena dia menyadari melalui indera spiritualnya bahwa kera iblis pembunuh surga sedang mencegat Yue dari langit sejauh 500.000 mil. Pada saat yang sama, naga emas, singa, iblis, yang membawa Sen Subing dan yang lainnya, juga terbang ke arah mereka. Di belakang naga emas dan singa, 12 wanita tua yang terluka parah dan 9 tetua terbaring. Jelas, Sen Subing memenangkan kemenangan besar. Dan Tian Luolong Xiong Wang, yang imut dan lucu, mengutuk, dan terbang menuju Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memberi isyarat, kekuatan tak terlihat menahan Wang Jinhu yang telah jatuh ke dalam kehampaan. Wang Jinhu, yang terluka parah dalam keadaan koma, berdarah dari 7 lubangnya, melayang ke udara, dan akhirnya dibawa ke lantai 11 menara suci Linglong oleh Tan Yun. Tidak. Setelah beberapa saat, ratapan tragis Yue terdengar di langit, tetapi setelah Sky Killer AP melakukan tendangan voli untuk menghentikan Yue, dia menghancurkan tulang rusuk dadanya dengan pukulan ringan. Kemudian, kera iblis pembunuh surga terbang menuju Tan Yun membawa Yue yang setengah mati. Tidak lama kemudian, kera tua, lelaki besar, iblis, dan Raja Beruang Tian Luolong terbang ke sisi Tan Yun.
Tan Yun, kami hanya menangkap 22 orang dan membunuh sisanya, kata Sen Subing. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, saya menangkap 36 orang hidup-hidup. Namong Yukin berbisik, Tan Yun, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Tan Yun merenung sedikit, tempat ini setidaknya 20 hari jauhnya dari kota Kekaisaran Huangfu, dan ketika kami dengan cepat mengalahkan musuh, tidak ada yang bisa melihatnya. Oleh karena itu, para pendukung Zhongnan Xianshan dibunuh oleh kami. Masalahnya yang harus ditangkap, Tuan Suci Huangfu tidak akan tahu dalam jangka pendek. Jadi, kita segera kembali ke kota Mochizuki untuk memberikan penjelasan kepada penduduk kota. Semua orang setuju dengan pendapat Tan Yun. Tan Yun. Pada saat ini, di belakang naga dan singa emas, Ding Suya yang sekarat menatap Tan Yun dengan kejam, dan gemetar, lebih baik Anda melepaskan kami. Jika tidak, Zhongnan Xianshan menang, jangan lepaskan kamu. Tidak akan membiarkanku pergi. Tan Yun meraih punggung singa, meraih telinga Ding Suya dengan tangan kanannya, dan berkata dengan marah, kamu membunuh orang tak berdosa dan menyerang 30.000 penduduk kota yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak manusiawi. Dengarkan aku. Begitu Lao Su menyelesaikan dinasti suci Huangfu, dia akan menghancurkan Zhongnan Xianshan. Setelah berbicara, Tan Yun merobek telinga Ding Suya. Kemudian, Tan Yun menggunakan murid Dewa Kosmiknya untuk mengendalikan Ding Suya, dan bertanya, 10 tahun yang lalu, saya mendengar Anda mengatakan bahwa keluarga Ding Anda memiliki 5 kekuatan kerajaan kaisar yang duduk di dinasti suci Huangfu. Siapa 5 orang ini? Siapa mereka? Mereka, apa kekuatannya? Dan Guru Suci Namong, apa yang ada di cincin semesta yang diberikan kepadamu? Ding Suya tampak kusam dan berkata, 5 orang yang duduk di dinasti suci Huangfu adalah pendukung saya di Zhongnan Xianshan. Mereka juga 3 putra dan 2 putri saya. Putra sulung saya adalah tingkat ke-6 dari Eclosion Stage, dan sisanya adalah tingkat ke-4 dari Eclosion Stage. 3 cincin semesta yang diberikan oleh Guru Suci Huangfu kepadaku dipenuhi dengan batu roh terbaik. Setelah mendengarkan, Tan Yun membebaskan murid Dewa Hongmeng, dan menatap Ding Suya dengan tes negatif. Jangan khawatir tentang hal lama, Tuan ini tidak akan membunuhmu, setidaknya sebelum membunuhmu, aku ingin kamu menyaksikannya, dengan matamu sendiri. 5 anak mati di depanmu. Ding Suya melebarkan matanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan memohon, Sekte Master Tan, tolong bunuh aku, jangan bunuh anak-anakku. Terjebak. Tan Yun menamparkan Ding Suya dan menatap Venus. Dia terbakar amarah dan berkata, jika kelima anakmu bukan dari Zhongnan Xianshan, penguasa ini akan memberi mereka kebahagiaan. Sayangnya, mereka berasal dari Zhongnan Xianshan. Maka mereka tidak bisa mati. Juga, Tan Yun mengulurkan satu jari di tangan kirinya, dengan marah menunjuk ke arah punggung naga emas, dewa, singa, mencubit leher Ding Suya dengan tangan kanannya, dan meraung dengan mata merah. Kamu memerintahkan mereka untuk membantai 30.000 penduduk kota. Di antara penduduk kota ini ada bayi yang menangis, balita yang baru belajar berjalan, dan ibu hamil dan orang tua yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua tidak bersalah. Sebagai ibu dari 5 anak, kamu pasti bisa. Ding Suya, yang paling aku benci dari Tan Yun adalah kamu lebih rendah dari binatang buas sepertimu. Aku katakan. Rasa sakit yang kamu buat ayah saya dan penduduk desa menderita, saya pasti akan membiarkan kamu membayarnya 2 kali. Setelah itu, Tan Yun menghancurkan gigi Ding Suya. 10 hari kemudian, kota Wang Yue. Ketika penduduk kota yang masih hidup masih dalam kesedihan yang tak ada habisnya, Tan Yun kembali ke kota Wang Yue, menghadapi 30.000 batu nisan di bukit, membengkokkan tulang punggungnya. Malam tiba. Di jalan di luar Tan Mansion yang berubah menjadi reruntuhan, Ding Suya dan petugas lainnya terluka parah. Mereka yang kehilangan kakinya terbaring di tanah. Mereka yang tidak kehilangan kakinya dipaksa jatuh ke tanah oleh Tan Yun dan yang lainnya. Di depan para pemberi sanksi, di jalan-jalan yang saling bersilangan, air mata lebih dari 300.000 warga kota dipenuhi dengan kebencian. Beberapa dari mereka memegang palu, beberapa memegang tongkat kayu dan alat besi, dan beberapa memegang pisau banteng, menatap dengan marah dan gugup, berlutut dan merangkak di tanah, para pemberi sanksi yang pernah dianggap sebagai dewa di hati mereka. Tan Yun menginjak Ding Suya di tanah seperti anjing. Dia memandang penduduk kota dan berkata dengan tulus, saya tidak berdiri di sini sebagai penguasa Huangfu Shengzong, tetapi sebagai Tuan Tan dari kota Mochizuki. Identitas, beritahu Anda.
Tan Yun tiba-tiba berteriak, kecuali anjing tua di bawah kakiku, kamu bisa membunuh orang lain sesukamu. Mendengar itu, penduduk kota menahan orang-orang seperti air pasang menelan para sangsi kecuali Ding Suya. Melambaikan tongkat, besi, dan palu, puluhan sangsi dipukuli sampai mati. Begitu janin abadi dari pemberi sangsi terbang keluar dari tubuh mereka, mereka semua dibunuh oleh jari Sen Subing. Setelah itu, Tan Yun memandang penduduk kota dan berkata dengan keras, Tuan Suci Huangfu membantu Zhou untuk melecehkannya dan menutup mata terhadap 30.000 penduduk kota yang meninggal di kota Wang Yue. Balas dendam ini harus dibayar. Aku berjanji, Tan Yun, bahwa mulai sekarang, tragedi di kota Mochizuki tidak akan dipentaskan lagi. Selain itu, kamu ingat, paling lambat 1 bulan kemudian, tidak akan ada lagi dinasti Suci Huangfu, dan 1 bulan kemudian, dinasti Suci Huangfu akan berganti nama, dinasti Suci Qingcheng. Tuan Suci dinasti Qingcheng akan memperlakukanmu sebaik aku dan memperlakukanmu sebagai orang yang paling berharga. Mendengar ini, Feng Qingcheng di lantai 12 pagoda Suci Linglong, mengerucutkan bibirnya, berdesir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dinasti Suci daya tarik di mulut Tan Yun dinamai menurut namanya sendiri yang harum. Waktu berlalu, 25 hari telah berlalu. Istana Huangfu, di aula yang megah, Holy Lord Huangfu dan para jenderal dan Marsal Yi Ganyu sedang duduk di kursi di aula. Di atas meja duduk 3 pria tua dan 2 wanita tua yang berusia sekitar 60 tahun. 3 laki-laki dan 2 perempuan kuat di tahap eklosion, dan mereka adalah anak-anak dari Ding Suya. Pada saat ini, Guru Suci Huangfu memanggil sekelompok orang dari alam rahim, dan mereka dengan tulus mendengarkan khotbah kelimanya. Selama dinasti Suci Huangfu, jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti selama proses kultivasi, Anda dapat bertanya kepada 5 orang. Laporan. Pada saat ini, seorang kepala Kasim Realem Dewa bergegas ke aula dengan ngeri. Dia benar-benar lupa untuk berlutut dan berteriak, Tuan Suci tidak baik, seseorang menyerang. Siapa yang menyerang? Huangfu Sein Master tiba-tiba bangkit. Ini aku. Dengan suara yang dalam, Tan Yun, mengenakan jubah ungu, melangkah ke aula dan melemparkan Ding Suya ke tengah aula. Dengan kekuatan Tan Yun saat ini, datang ke Huangfu Imperial City secara alami seperti memasuki dan meninggalkan tanah siapapun. Saat Tan Yun melangkah ke aula, suasana di aula tiba-tiba menjadi lebih tebal. Orang gila yang berani masuk ke istana Huangfu Luang tanpa izin. Pada saat ini, ratusan penjaga dari alam jiwa suci yang menjaga aula utama memegang tombak untuk memblokir air yang menghalangi jalan keluar dari kuil Huangfu Luang. Pergi. Tan Yun meraung tanpa menoleh, dan tiba-tiba, napas yang tak tertandingi dan kuat menelan ratusan penjaga dari punggungnya seperti sungai. Boom, boom. Dalam kabut berdarah, tulang patah terciprat, ratusan penjaga hancur dan tulang mereka menghilang. Embusan angin bertiup, menyebabkan bau darah yang kuat bertiup ke aula Huangfu Luang. Ibu. Petik 2. Segera, 3 pria tua dan 2 wanita tua di meja memandang Ding Suya, yang sekarat dan kehilangan telinga di tanah, tiba-tiba bangkit dan sangat sedih. Pencuri yang berani. Segera setelah kepala Kasim berbicara, dia merasa ngeri oleh Guru Suci Huangfu, diamlah Tuan Suci ini. Setelah raungan marah, Guru Suci Huangfu memandang Tan Yun, dan tiba-tiba tersenyum lebih jelek daripada menangis. Ternyata Guru Sekte Tan ada di sini, silakan duduk, silakan duduk. Setelah kata-kata Guru Suci Huangfu, dia buru-buru berkomunikasi dengan 5 anak Ding Suya, 5 senior, karena Tan Yun dapat menangkap ibumu, maka dia tidak takut padamu sama sekali. Senior, kamu tidak boleh gegabah. Kamera Tan Yun ini tidak bagus. Setelah Guru Suci Huangfu melewati transmisi suara ke 5 orang, dia segera mengirimkan suara ke Tan Yun, Sekte Master Tan, saya juga ingin membantu penduduk kota di kota Mochizuki, tapi tahukah Anda? Saya dipaksa dengan kekuatanku yang rendah. Sekte Tuan Tan, jika Anda memikirkannya, Tuan Huangfu Shengzong Patriark juga dalam generasi leluhur, dan Huangfu Shengzong dan Huangfu Shengzong adalah setengah kerabat. Jika mereka tidak dipaksa untuk tidak berdaya, mereka tidak akan hanya menonton dengan 30.000 penduduk kota terbunuh, bicaralah untuk mengusirmu dari dinasti Suci Huangfu. Mendengar ini, Tan Yun membuat sketsa seringai di sudut mulutnya. Dia melirik ke aula, dan ratusan jenderal di alam wilayah dengan gemetar berkata, siapa yang membuat tempat untuk Master Sekte ini?
Setelah para jenderal yang sangat takut dengan Tan Yun sehingga mereka tidak melambat, mereka berdiri dengan kaki gemetar, menelan air liur mereka, dan berkata serempak, Sekte Master Tan, silakan duduk. Takut, para jenderal ini tidak bodoh. Mereka telah mendengar bahwa Ding Xuya adalah wakil komandan lapisan ke-8 tahap ekumenisasi Gunung Zhongnan Xianshan. Sekarang mereka melihat Tan Yun melemparkannya ke aula, dan mereka bisa menebak bahwa Huang Fu Shengzong seharusnya bersaing dengan kekuatan Zhongnan Xianshan. Karena itu, mereka segera bangkit. Tuan sekte itu, terima kasih banyak. Tan Yun berkata ringan, dan duduk di kursi sesuka hati. Jangan berani. Para jenderal dengan kasar menyeka butiran besar keringat di dahi mereka. Pada saat ini, 3 pria tua dan 2 wanita tua juga mematuhi pengingat guru suci Huang Fu, menekan kesedihan dan kemarahan, dan menatap Tan Yun. Kelima saudara dan saudari itu ingin segera mengepung Tan Yun dan menghancurkan tubuh Tan Yun menjadi berkeping-keping, tetapi mereka tidak berani. Kelima orang itu tidak takut pada Tan Yun. Mereka khawatir Tan Yun juga akan membawa orang kuat lainnya. Selama mereka melakukannya sendiri, bawahan Tan Yun akan tiba-tiba muncul. Pada saat ini, guru suci Huang Fu menghadap kepala Kasim dan berkata dengan keras, cepat dan tuangkan sekte guru Tan. Iya. Kepala Kasim gemetar, menuangkan segelas anggur roh untuk Tan Yun. Guru. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun meminum anggur roh dengan tidak tergesa-gesa, dan memandang kelima orang itu, penguasa suci Huang Fu dan saudara-saudari. Nada samar membuat keenam orang itu merasa tidak nyaman, Tuan juga telah minum anggur, maka sekarang kita harus membicarakan bisnis. Kamu, katamu. Huang Fu Saint Lord memandang Tan Yun, giginya gemetar tak terkendali. Tan Yun bermain dengan gelas anggur di tangannya dan berkata, Tuan Suci Huang Fu, bagaimana Anda mempermalukan guru sekte ini 1,5 bulan yang lalu? Sekarang Anda mengucapkan kata-kata aslinya lagi. Mendengar ini, guru suci Huang Fu ketakutan, dahinya seperti hujan, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Master sekte ini ingin kamu mengatakannya. Kata Tan Yun sambil melambaikan tangan kanannya, gelas anggur itu mengenai pangkal hidung guru Sage Huang Fu. Gelas anggurnya pecah, dan batang hidungnya terpotong dan darahnya mengalir. Tuan suci Huang Fu menggigil ketakutan, dan memohon, Tuan sekte Tan, tolong lihat Tuan Huang Fu Shengzong Pa. Jangan menyebut leluhurku. Tan Yun memberikan minuman ringan, dan tiba-tiba, guru suci Huang Fu berhenti berbicara. Senyum iblis tergambar di sudut mulut Tan Yun, ya, karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka sekte master akan melakukannya untukmu. 1,5 bulan yang lalu, di kota Mochizuki, kamu mengangkat dadamu dan meludahi master sekte ini, dan kemudian dengan kejam mengatakan bahwa aku adalah binatang jahat. Kamu mengatakan bahwa sebagai anggota dinasti suci Huang Fu, saya tidak tinggal di dinasti suci Huang Fu dengan baik, tetapi berlari ke pegunungan Tianpu, berpikir bahwa tidak ada harimau dan monyet di pegunungan untuk mendominasi raja, dan kemudian dengan angkuh mengusir rajaku dari Huang Fu. Dinasti suci. Kamu mengatakan hal-hal yang memalukan ini, kan? Master sekte ini tidak memfitnahmu, kan? Guru suci Huang Fu lumpuh ketakutan, dan bersujud, Tuan sekte Tan berpikir bahwa leluhur yang mulia adalah leluhur saya. Mohon maafkan saya. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum lagi, oke, wajah patriark diberikan kepada sekte utama, lalu lepaskan masalah ini. Guru suci Huang Fu pergi dari neraka ke surga dalam sekejap, lebih banyak rahmat guru sekte Tan untuk tidak membunuh. Tapi kata-kata Tan Yun selanjutnya segera mengirim guru suci Huang Fu dari surga ke neraka. Saya melihat Tan Yun membuang senyumnya, matanya acuh tak acuh dan keji. Kamu telah mempermalukan master sekte ini. Master sekte ini tidak akan menyalahkanmu untuk masa lalu, dan itu dianggap telah memberikan wajah Grandmaster. Yah, bahkan jika Ding Xuya membunuh 30.000 penduduk kota Mochizuki, kamu terpaksa tidak berdaya, penguasa ini akan mempercayaimu. Namun, kami harus membuat perhitungan yang baik untuk mata-matamu di Huang Fu Shengzong. Ketika saya membunuh mata-mata yang dikirim oleh pasukan utama ke Huang Fu Shengzong, jumlah mata-mata yang dikirim oleh keluarga kerajaan dinasti suci Huang Fu Anda mencapai ratusan. Setelah mendengar ini, guru suci Huang Fu memohon dengan getir, Tuan Sekte Tan, tolong maafkan saya. Hahaha. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Tuan Sekte ini ingin memaafkanmu, tetapi ketika Tuan Sekte membunuh mata-mata pada waktu itu, dia berkata bahwa Tuan Sekte harus mencabut semua kekuatan di belakang mata-mata. Setelah Tan Yun berbicara,
dia tiba-tiba membuang senyumnya dan berteriak, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Mati. Tuan Suci Huangfu benar-benar menyelamatkan dirinya sendiri dan tiba-tiba berdiri. Kamu telah mengerjakannya untuk waktu yang lama, dan kamu memutuskan untuk membunuh Tuan Suci ini. Kamu, jelas-jelas mempermainkanku. Itu benar. Aku hanya bermain dulu dan kemudian membunuh. Tan Yun berkata bahwa suara itu jatuh. Sebelum dia mengambil tindakan, Guru Suci Huangfu melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, jarum beracun yang padat, seperti badai hujan, datang dari dalam borgol. Tan Yun ditembak. Dang 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 dang. Setelah jarum beracun meledak di tubuh Tan Yun, dengan serangkaian suara renyah, mereka pecah berkeping-keping. Mati. Tan Yun mengambil langkah tiba-tiba dengan kaki kirinya, dan dengan kekuatan menghancurkan kekosongan di kaki kanannya, dia menginjak pintu Guru Suci Huangfu. Ledakan. Kepala Huangfu Saint Lord berubah menjadi sampah, dan jiwanya hancur. Mayat tanpa kepala jatuh di tengah aula, menghancurkan Ding Suya, yang terluka parah dan tidak dapat mengeluarkan suara. Ibu, bos tampak sedih, dan ketika dia mengulurkan tangan untuk membantu Ding Suya, cahaya pedang melintas dari pergelangan tangannya. Kemudian, Tan Yun muncul di sebelah bos yang memegang pedang Excalibur Hongmeng. Ah! Noda darah muncul di mulut tangan bos di ratapannya, dan kemudian, tangannya jatuh ke tanah saat darah memancar. Kakak laki-laki, mata keempat saudara dan saudari itu pecah, dan mereka ragu-ragu apakah akan bergerak. Pompa, dengan pukulan backhand, Tan Yun memotong kaki bos dengan ekspresi dingin. Tan Yun, kamu. Sebelum bos selesai berbicara, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan ujung pedangnya menembus keningnya. Jiwa dan jiwanya hancur di tempat. Wow, Ding Suya melihat mayat putra sulungnya, matanya meneteskan air mata berlumpur, dia tidak bisa berbicara, hanya mengeluarkan suara yang lemah. Tan Yun berlutut, menatap Ding Suya dengan dingin, dan berkata, tanpa diduga, kamu akan menangis. Sakit hati, kan? Ingin membunuhku, kan? Tan Yun tiba-tiba berteriak, ingat. Perasaanmu saat ini adalah perasaan kerabat dari 30.000 penduduk kota ini ketika kamu memerintahkan pembantaian 30.000 penduduk kota. Hal lama, bukan karena Tan Yun kejam, saya hanya memberitahu Anda bahwa rasa sakit Anda sendiri tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit kerabat dari 30.000 penduduk kota. Pada saat ini, anak kedua memandang Tan Yun, yang berjongkok di tanah dengan punggung menghadapnya, dan meraung dengan suara serak, kakak ketiga, saudari keempat, saudari kelima, kami bertarung dengan Tan Yun dan membunuhnya untuk membalaskan dendam ibunya. Membunuh. Segera, keempat bersaudara itu mengorbankan pedang terbang mereka dan secara agresif membunuh Tan Yun. Mau membunuhku? Terserah kamu. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, dia menghilang di mata para jenderal dinasti Huangfu Saint yang terkejut. Detik berikutnya, hanya ada 4 tirai pedang, seolah-olah keluar dari udara tipis, menutupi 4 saudara dan saudari secara terpisah. Apa? Tidak. Pompa, tiup. Jeritan keempat orang itu tiba-tiba berhenti, dan mereka dihancurkan sampai mati oleh tirai pedang. Kemudian, Tan Yun menangis di depan Ding Suya, dan mengucapkan setiap kata, ingat, kebaikan membalas kejahatan dan kejahatan. Ketika Anda mengabaikan kehidupan 30.000 penduduk kota, penguasa ini juga melakukan hal yang sama. Abaikan hidup Anda. Ding Suya menatap Tan Yun dengan sengit. Jika matanya bisa membunuh seseorang, Tan Yun tidak akan punya tulang lagi. Pompa, Tan Yun menusuk alis Ding Suya dengan pedangnya, dan rohnya dihancurkan, dan wakil komandan Zhongnan Xianshan yang bermartabat meninggal. Keheningan, keheningan, keheningan mematikan di aula Huangfu Luan. Mata para jenderal yang menatap Tan Yun dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Tan Yun perlahan berbalik, mengamati kerumunan, dan berkata dengan ringan, prinsip raja adalah hanya membunuh keluarga. Kerajaan dari dinasti suci Huangfu, dan mereka yang menyerah tidak akan membunuh orang lain. Kamu menjawab Master Sekte ini, apakah kamu ingin mati? Para jenderal berkata serempak, saya tidak mau. Sangat bagus. Tan Yun berkata dengan dingin dan kejam, tinggalkan 2 orang untuk membersihkan mayat di aula utama, dan yang lainnya akan pergi dan membunuh semua keluarga kerajaan dinasti suci Huangfu. Itu adalah Master Sekte. Setelah orang-orang menerima perintah mereka, 2 dari mereka tinggal untuk membersihkan mayat, dan jenderal yang tersisa dikirim satu demi satu untuk membunuh keluarga kerajaan Huangfu dalam kegelapan. Setengah jam kemudian, para jenderal kembali ke aula Huangfu Luan, dan tidak ada yang mengambil kesempatan untuk melarikan diri.
Para jenderal tidak melarikan diri karena dua alasan. Pertama, istri, anak-anak dan anak-anak mereka berada di kota kekaisaran Huangfu dan melarikan diri sendiri. Apa yang harus dilakukan keluarga? Alasan kedua dan terpenting adalah bagi Tan Yun, sosok legendaris. Selain kagum, mereka juga menyembah. Tan Yun duduk di meja atas dan melihat ke kerumunan dan berkata, mengapa tidak ada yang melarikan diri? Pada saat ini, Jenderal Marsekal Dongding melangkah maju dan membungkuk dan berkata, bawahan berpikir bahwa tuannya adalah pria dengan temperamen sedang, jadi bawahan berani bertanya, bisakah bawahan mengatakan yang sebenarnya? Tan Yun tersenyum sedikit, ya. Sekte Tuan Xie. Grand Marshal Dongding berkata dengan jujur, pertama, kami tidak berani, karena kami takut mati dan tidak ingin mati, mengetahui bahwa jika kami melarikan diri, Anda pasti tidak akan membiarkan kami pergi. Kedua, bawahan tidak pernah berpikir untuk melarikan diri, dan saya tidak berpikir rekan-rekan lain mungkin ingin melarikan diri juga. Tan Yun dengan rasa ingin tahu berkata, oh, apa yang kamu katakan? Jenderal Marsekal Dongding menatap Tan Yun di matanya, mengungkapkan ekspresi kekaguman yang tidak bisa disembunyikan, dan berkata dengan penuh kemarahan, mengenai gengsi Anda, bawahan dan kolega sering membicarakannya secara pribadi. Ketika Anda masih remaja, ketika Anda menggunakan basis kultivasi ranah janin spiritual Anda dalam pemilihan Huangfu Shengzong di kota meteorit, Anda telah menjadi terkenal dan memuja Huangfu Shengzong. Dalam waktu singkat, Anda tidak hanya menjadi penguasa Huangfu Shengzong dari murid luar. Selanjutnya, mereka langsung pergi ke dinasti suci Nangong dengan senior kera iblis, menyelamatkan istrimu, menghancurkan kota kekaisaran dan kembali ke Huangfu Shengzong. Kamu pertama-tama menghancurkan klan Jin yang menyerbu Huangfu Shengzong, menaklukkan klan Feng, dan kemudian menghancurkan klan Si, Shenhun Xiangong, dan Xianzong Abadi, menaklukkan klan Murong, dan menyelesaikan penyatuan pegunungan Tianpu. Selama periode ini, Huangfu Shengzong berulang kali dikepung oleh beberapa kekuatan besar dan berdiri kokoh. Pamor Huangfu Shengzong telah lama menyebar ke seluruh dinasti suci Huangfu. Dan yang mengejutkan bawahan dan kolega Anda adalah bahwa Anda memiliki catatan cemerlang satu persatu, dan tidak ada ahli lain untuk membantu Anda. Anda sendiri yang memimpin situasi secara keseluruhan. Terutama kecepatan peningkatan ranah Anda dan kemampuan untuk menantang di luar level, saya sangat terkesan. Seperti yang kamu tulis di gerbang kota kekaisaran Nangong, Mo Chou tidak memiliki orang kepercayaan sebelumnya, dan tidak ada seorang pun di dunia yang mengenal kaisar. Sekarang kamu sudah terkenal di seluruh dunia. Meskipun bawahan saya tidak berani menyebut diri mereka orang kepercayaan di depan Anda, saya juga berani mengikuti Anda, berharap memiliki kesempatan untuk menjadi teman kerinduan Anda. Bawahan, sangat percaya bahwa mengikuti Anda untuk bergabung dengan Huangfu Shengzong, di bawah kepemimpinan Anda, pasti akan menjadi pemimpin benua hukuman surgawi, dan tidak akan lagi membiarkan Zhongnan Xianshan memimpin. Pada saat ini, para jenderal berkata serempak, saya menunggu yang kuat untuk beribadah, dan saya bersedia mengikuti sekte Master Tan. Seperti yang mereka katakan, semua orang memandang Tan Yun dan berlutut dengan satu lutut. Tan Yunlang tersenyum dan berkata, hadiah gratis. Sekte Tuan Xie. Setelah semua orang bangun, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, 12 pil bulu ditangguhkan di depan 12 jenderal wilayah Dzogchen, termasuk Jenderal Marsekal Dongding. Ketika semua orang tidak tahu bahwa ini adalah Hedan, Grand Marshal Dongding tiba-tiba gemetar hebat. Master Sekte, pil ini, mungkinkah, pil bulu legendaris? Betul sekali. Tan Yun berkata sambil tersenyum, di masa depan, siapapun yang akan dipromosikan ke tahap wilayah Dzogchen akan mendapatkan pil berbulu. Setelah meminum pil ini, mereka yang berada di tahap wilayah Dzogchen akan berhasil dipromosikan ke tahap eklosion. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh aula mendidih. Bawahan, terima kasih, Sekte Master. Dongding Jenderal Marshal dan 12 jenderal lainnya di wilayah Dzogchen, dengan air mata kegembiraan, membungkuk di depan Tan Yun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menerima hadiah seperti itu dari Tan Yun saat mereka menyerah kepada Tan Yun. Penguasa itu perkasa, Huangfu Shengzong perkasa. Para jenderal berlutut di depan Tan Yun satu demi satu. Mereka merindukan promosi awal ke alam wilayah kesempurnaan besar, dan kemudian menerima pil bulu yang diberikan oleh Tan Yun. Ketika semua orang diam-diam berpikir, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat para jenderal tiba-tiba bersemangat.
Tetapi melihat Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir jika Anda belum dipromosikan ke tahap ban wilayah Dzogchen. Kami Huangfu Shengzong, serta pil ban wilayah dan pil pengembalian ban domain, saya akan mengambilnya untuk Anda. Petik 2. Dan Anda memberitahu bawahan Anda di alam para dewa, pil para dewa dan pil roh para dewa, dan Huangfu Shengzong saya juga memilikinya. Begitu komentar ini keluar, penonton mendidih. Ya Tuhan, apakah Master Sekte itu nyata? Pil dan Yuhua pil ini adalah pil yang sudah lama hilang di langit. Apakah Huangfu Shengzong benar-benar memilikinya? Ya, Guru Sekte. Petik 2. Petik 2. Tan Yun memandang kerumunan yang bersemangat itu, dengan ekspresi serius, ya. Semua, kamu ingat, selama kamu baik kepada Tan Yunku dan setia kepada Sekte Huangfu Sageku, Sekte Huangfu Sageku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terus terang, saya tidak percaya bahwa ada di antara kalian yang akan menyerah kepada saya. Saya dapat mengontrol Anda dengan mudah dengan teknik pupil saya, dan mengeluarkan mereka yang melanggar yin dan yang. Tapi aku tidak akan melakukan itu. Bagaimanapun, aku mengerti bahwa dinasti suci Huangfu adalah rumah dan tanah airmu. Oleh karena itu, saya ingin memberi Anda kesempatan dan saya tidak akan menggunakan operasi pupil kali ini. Mendengar itu, semua orang akan sangat terkesan dengan pesona kepribadian Tan Yun. Baru pada saat itulah mereka mengerti bahwa pemuda yang tegas dan tegas di depannya jelas bukan apa-apa di kolam renang. Pada saat yang sama, suasana di aula sangat menyedihkan. Alasan depresi adalah bahwa para jenderal begitu serius ketika mereka melihat Tan Yun mengucapkan kata-kata ini. Pada saat ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, duduk, semuanya. Selanjutnya, Master Sekte mengumumkan sesuatu dan akan pergi. Ini adalah raja. Para jenderal menerima perintah mereka dan duduk. Melihat semua orang, Tan Yun tiba-tiba menanyakan sesuatu yang telah lama ada di hati semua orang. Tan Yun tersenyum dan berkata, katakan, siapa leluhurmu? Mendengar ini, Jenderal Marsekal Dongding berkata dengan jujur, kami, orang-orang dari dinasti suci Huangfu, adalah milik suku Feng dari 6 suku kuno di leluhur. Semua orang mengangguk. Iya, Tan Yun memuji, selama kamu mengingat ini. Tan Yun tampak serius dan berkata, sekarang keluarga Feng adalah afiliasi dari Huangfu Shengzong saya. Mulai sekarang, dinasti suci Huangfu akan secara resmi berganti nama menjadi Qingcheng Shengdi. Feng Qingcheng, yang tertua dari klan Feng, adalah tuan sucimu. Setelah itu, Tan Yun mengangkat mulutnya sedikit. Kepala klan Feng, Qingcheng, dan Su Bing, keluarlah. Kemudian, Feng Tianlun, Feng Qingcheng, dan 12 tetua klan Feng, dan Su Bing, dan beberapa wanita dari Meng Xiao terbang keluar dari pagoda suci yang indah di telinga Tan Yun, seolah-olah keluar dari udara tipis dari aula utama. Tan Yun memandang Feng Tianlun dan berkata, suzerain ini telah menerima nasib Qingcheng sebagai penguasa suci, apakah Anda tidak punya pendapat? Feng Tianlun berkata dengan senyum hormat setelah mendengar kata-kata itu, bawahan tidak memiliki pendapat. Terima kasih atas rasa hormatmu untuk gadis kecil itu. Pada saat ini, Feng Qingcheng tiba-tiba melihat ke belakang dan tersenyum. Tan Yun, terima kasih. Tan Yun tersenyum dan mengangguk, lalu berdiri dan berkata, Qingcheng, dinasti suci Qingcheng telah diserahkan kepada klan Feng. Kamu dapat mengelola dinasti suci dengan tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Petik 2. Jika kamu membutuhkan pil, kamu pergi ke Huangfu Shengzong untuk mengambilnya. Feng Qingcheng tersenyum sambil tersenyum, ya, aku menurunkannya. Setelah Tan Yun mengangguk, dia mengirim pesan suara kepada Feng Qingcheng, saya harus pergi sekarang. Ingat, jika seseorang datang, Anda tidak ingin berjuang keras. Anda hanya perlu melewati susunan teleportasi dinasti suci Anda untuk mencapai perbatasan dinasti suci, dan kemudian bersembunyi. Dinasti suci Tangzun sudah cukup. Dinasti suci Tangzun, dinasti suci Qingcheng, Huangfu Shengzong semuanya adalah satu keluarga. Feng Qingcheng berkata sedikit, dan kemudian Mei Mo berkata dengan suara khawatir, Tan Yun, aku tahu kamu akan menyerang Gunung Songnanxian selanjutnya, kamu harus memperhatikan keselamatanmu. Aku mengkhawatirkanmu. Tan Yun tersenyum bahagia, dan transmisi suara berkata, jangan khawatir, Anda dapat berkultivasi dengan damai dan menunggu kabar baik untuk saya. Ada juga beberapa pria kuat untuk duduk di kota Wang Yue. Qingcheng mengerti. Feng Qingcheng berkata melalui transmisi suara. Setelah itu,
Tan Yun mengajak beberapa wanita dan semua orang untuk mengucapkan selamat tinggal, dan terbang menjauh dari dinasti suci Qingcheng, dan langsung pergi ke Gunung Zhongnan. Sejak itu, Feng Qingcheng telah menjadi santo wanita pertama sejak zaman kuno. Dia juga ratu pertama. 10 hari kemudian, kota Wangyue. Hari ini adalah hari yang menyenangkan dan bermakna bagi warga kota. Karena Feng Qingcheng mengeluarkan dekrit. Dekrit kekaisaran mengatakan, kota Wangyue terletak di pusat lusinan kota di perbatasan timur Qingcheng Sengchao. Kota ini memiliki orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam 3 tahun, Tuhan akan memindahkan gunung-gunung di sekitar kota Wangyue dan menjadikannya sebagai kota nomor 1 di dunia. Dan berikan nama kota suci Mochizuki. Pesan ini cukup untuk menjelaskan kecintaan Feng Qingcheng terhadap kampung halaman Tan Yun. Feng Qingcheng sendiri telah lama merahasiakan tentang Tan Yun dan memiliki titik lemah untuknya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa meskipun namanya adalah miliknya sendiri, tidak ada wanita di sekitar Tan Yun yang lebih buruk dari dirinya sendiri. Bing Sui cerdas dan tahu lebih banyak bahwa bahkan jika dia mengaku pada Tan Yun, dia pasti akan ditolak. Dia tidak terburu-buru, dia ingin memberitahu Tan Yun dan membiarkan Tan Yun merasakan apa yang dia pikirkan tentangnya. Karena itu, dia memutuskan untuk membangun kota suci Mochizuki. Ketika dia membuat keputusan, dia tidak berlatih, tetapi secara pribadi membuka gunung peri di pegunungan yang luas, dan mengukir patung batu Tan Yun secara rinci. Waktu berlalu, 1 tahun 2 bulan kemudian, naga emas dan singa, seperti kilat besar, terbang melintasi awan menuju lautan bersalju Tianqi, dan pergi dengan kecepatan tinggi. Tianqi Suihai, di wilayah paling selatan dari daratan Tianchai, karena Zhongnan Xianshan terletak di Pulau Pengzuan Xian Tianqi Suihai, dan banyak orang telah muncul dan melonjak di Zhongnan Xianshan sejak zaman kuno. Oleh karena itu, Tianqi Suihai juga disebut Xianhai. Lautan salju Tianqi yang luas penuh dengan aura spiritual, aura susu menyatu dengan kabut laut, berkeliaran di angin, bukan negeri dongeng tetapi lebih baik dari negeri dongeng, ditambah langit di atas laut peri, salju turun sepanjang tahun, itu sedang memabukkan. Ketika naga emas dan singa terbang ke tepi lautan bersalju Tianqi, suara Tan Yunzi terdengar di benaknya, pria besar, berhentilah. Itu tuannya. Setelah naga emas dan dewa singa menjawab, mereka melayang di udara. Pada saat ini, pagoda suci Linglong telah berubah menjadi seukuran sebutir beras, di telinga naga emas dan singa dewa. Sekarang Sen Subing dan yang lainnya berada di lantai 10 menara suci Linglong. Lantai 10 adalah tempat naga emas dan singa dewa berlatih sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila di menara suci 12 lantai, mengubah pipi, fitur wajah, leher, dan bahkan seluruh kulit tubuhnya menjadi merah seperti magma. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuhnya, Anda akan terkejut menemukan bahwa tidak hanya kulitnya yang terlihat seperti magma, tetapi juga daging, otot, dan tulang di tubuhnya. Betul sekali. Dia sedang mengolah tubuh api Hongmeng, dan dia telah mencapai tahap penyelesaian segera. Tan Yun dipromosikan ke urutan ke-10 tubuh api Hongmeng dengan tubuh Tuan Hongmeng, dan waktu Tan Yun untuk mengolah tubuh api Hongmeng juga meningkat secara dramatis. Di menara selama lebih dari 200 tahun, Tan Yun memanfaatkan 3 peluang setelah ia dipromosikan ke tahap ketiga dari alam eklosion untuk memanipulasi 300 helai cairan ilahi Hongmeng yang seperti naga untuk melunakkan kulit, daging, dan kulit tubuhnya, dan tulang. Setelah tempering selesai, Tan Yun akan dipromosikan dari tahap awal tubuh api Hongmeng Orde ke-10 ke tahap minor Orde ke-10. Pada saat itu, kekuatan tubuh fisik dapat dihancurkan dengan kejam, senjata abadi yang sebenarnya digunakan oleh yang abadi. 1 jam kemudian, Tan Yun, duduk bersila, akhirnya memadatkan 300 helai cairan ilahi Hongmeng, yang berarti bahwa kulit, daging, dan tulang seluruh tubuh ditempa. Sekarang tubuh api Tan Yun Hongmeng telah memasuki tahap penyelesaian urutan ke-10. Segera, tubuh seperti magma Tan Yun kembali normal. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan mata berbintang mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali. Sungguh kekuatan yang kuat. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan perlahan bangkit, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dia cukup bersemangat. Tubuh api Hongmeng Kai. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, bentuk tubuhnya mulai meroket di menara besar, langsung mencapai raksasa setinggi 300 kaki. Dan dia, tampaknya dilemparkan dari magma. Tidak hanya dagingnya yang lebih keras,
tetapi juga gelombang panas yang menyesakkan keluar dari tubuhnya, membuat dinding pagoda yang indah menjadi panas. Tentu saja, tubuh api Hongmeng bukanlah suhu tubuh, karena suhunya tidak sekuat api Hongmeng. Arti mendalam dari tubuh api Hongmeng hanyalah untuk membuat tubuh fisiknya lebih kuat, sehingga tubuhnya dapat mengubah tubuhnya seperti api dan air. Sebelum saya berlatih tubuh api Hongmeng, jiwa saya sekuat Eclosion Realm tingkat 8. Jika saya tidak salah, jiwa saya sekarang sekuat Eclosion Realm tingkat 9. Sudut mulut Tan Yun dipenuhi dengan lengkungan, dan tiba-tiba, seperti rambut panjang Huowu yang berkibar, kesadaran spiritual yang tak terlihat naik dari langit di atas pagoda suci yang indah, membubung melalui lautan awan. Akhirnya, ketika kesadaran spiritual Tan Yun mencapai 90 juta mil, dia berhenti. Dengan radius 90 juta mil, berarti radius 90 juta mil. Luar biasa, Tan Yun, yang memiliki 3 tingkat Eclosion Realm, telah dipromosikan ke tingkat kecil 10 dengan tubuh api Hongmeng, dan sekarang jiwanya sekuat 9 tingkat Eclosion Realm. Tan Yun mengumpulkan kesadaran spiritualnya dengan penuh semangat, datang ke menara suci 10 lantai, memandang Sen Subing dan semua orang, sambil berpikir, Keratua sekarang memiliki kemampuan untuk membunuh alam Eclosion Dzogchen biasa, saya memiliki kemampuan untuk membunuh alam Eclosion biasa kekuatan kuno. Selain itu, Subing, Naga Emas dan Dewa Singa memiliki kemampuan untuk membunuh lapisan ke-8 dari alam Eclosion biasa. Karena itu, saya akan memimpin Subing, Keratua, dan pria besar berikutnya, dan yang lainnya tidak akan keluar tanpa perintah saya. Setelah semua orang memfokuskan kepala mereka, Tang Meng meringkuk dengan gugup di pelukan Tan Yun. Tan Yun, bagaimanapun, 2 kepala dan wakil kepala Zhongnan Xianshan adalah tingkat ke-9 dari tahap eklosion. Saya khawatir mereka memiliki kemampuan untuk melompati tahap eklosion biasa menuju kesempurnaan besar. Menyamar sebagai orang tua, menyerang secara diam-diam dengan saudari Sen, Keratua, dan pria besar. Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium dahi Tang Meng dengan ringan, dan berkata dengan bangga, bodoh, jangan khawatir, kita tidak akan pernah kalah dalam pertempuran ini. Dalam pertempuran ini, aku ingin membunuhnya dengan jujur. Bunuh dia begitu samar. Mendengar ini, Tang Mengyi sedikit mengangguk kepada Tan Yun, dan berkata, aku percaya padamu. Setelah itu, Tan Yun memimpin Sen Subing, terbang keluar dari pagoda suci yang indah di langit, dan berdiri di udara. Keratua siap mendengarkan perintahku untuk bertarung. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Itu tuannya, kata kera pembunuh surga di lantai 11. Ketika Tan Yun memberi isyarat, menara suci yang indah terbang keluar dari lubang telinga naga emas dan singa, dan Tan Yun membiarkan naga emas dan singa memasuki menara suci 12 lantai yang indah. Pada pemikiran Tan Yun, menara suci Linglong berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus ke telinga Tan Yun. Kemudian, Tan Yun dan Sen Subing berpegangan tangan dan terbang ke langit di atas lautan bersalju Tianqi seperti sepasang dewa. Tan Yun dan Sen Subing terbang di atas lautan bersalju Tianqi. 10 hari kemudian, mereka melihat 99 dan 81 pulau. 81 pulau diatur dalam lintasan misterius. Di tengah 81 pulau, sebuah pulau peri besar yang menggantung di udara cukup terlihat. Tan Yun tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pulau peri besar ini adalah pulau peri Pengzuan yang terkenal di dunia. Tan Yunang memandang gunung yang menjulang tinggi. Di pulau peri Pengzuan dengan ketinggian 1,8 juta kaki, dan tersenyum sedikit, Subing, gunung ini seharusnya menjadi daratan kota yang terkenal, gunung abadi Zhongnan yang terkenal, apakah kamu menyukainya? Sen Subing tersenyum, kamu harus mengerti hatiku untukmu. Aku suka semua hal di mana kamu berada. Tanpamu, kamu tidak bisa masuk ke dalam pandanganku. Ketika Tan Yun ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba sebuah suara tanpa kemarahan dan prestise terdengar dari langit di atas lautan bersalju Tianqi, keduanya hanya tahap ketiga dari tahap eklosion. Menurut aturan Zhongnan Xianshan, mereka yang belum dipromosikan ke tahap keempat dari tahap eklosion tidak diizinkan memasuki laut salju Tianqi. Keduanya akan meninggalkan Tianqi Suihai dengan cepat, jika tidak, mereka akan dianggap sebagai penyusup dan dibunuh. Begitu kata-kata itu jatuh, seberkas cahaya biru naik ke langit dari sebuah pulau, melayang ribuan mil di depan Tan Yun dan Sen Subing, dan berubah menjadi sesepuh berusia 60 tahun berjubah biru berlapis 5 di alam bulu. Tan Yun masih memimpin Sen Subing dan terbang tanpa tergesa-gesa di langit bersalju.
Dia memandang lelaki tua berjubah biru itu dan berkata sambil menyeringai, tes, nada yang sangat besar, kami benar-benar masuk tanpa izin, barang lama kamu ayo coba. Mendengar itu, tetua berusia 60 tahun itu terkejut sejenak, dan kemudian marah, sombong. Jangan buka mata anjingmu dan lihat, apakah ini tempat di mana kamu menjadi liar. Sebelum suara lelaki tua itu, Sen Subing dalam gaun bunga emas mengendurkan Tan Yun dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, yang langsung melewati langit bersalju dan muncul di depan lelaki tua itu. Tangan giok yang lembut dan tanpa tulang itu terbalik, tiba-tiba tembakan itu mengenai dada lelaki tua itu, dia yang memarahi suamiku akan membunuhnya. Ledakan, orang tua itu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan ditembak di dada, bang. Seluruh tubuh meledak dari langit bersalju dan berubah menjadi awan darah. Ah! 5 janin peri berkabut lelaki tua itu melayang keluar dari mayat yang hancur, memandangi pulau peri pengsuan, berteriak dengan serak. Tolong! Seseorang masuk tanpa izin ke lautan bersalju Tianqi untuk membunuh pemberi sanksi. Pada saat ini, Tan Yun mengambil langkah lembut dan melintasi ribuan mil kehampaan. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan spiritualnya membatasi 5 janin abadi lelaki tua itu. Segera, 5 janin abadi terdiam. Suara janin peri lelaki tua itu menghancurkan kehampaan, bergema di seluruh pulau primordial chaos. Pada saat yang sama, di atas puncak gunung Zongnanxian, di istana surgawi yang ditangguhkan, kepala sangsi Dongfang Haoiwei, dan saudara-saudara Dongfang Haochuan, wakil kepala sangsi, mengadakan perjamuan di surga untuk merayakan penemuan dan tampilan formasi pedang besar dan pembunuhan Hongmeng. Pria Excalibur, kedua bersaudara itu duduk di atas meja, dan ada 183 orang dari alam eklosion dengan 4 hingga 8 sangsi. Awalnya, Zhongnan Xianshan Feathering Realm Perkasa, ditambah 2 bersaudara, berjumlah 390. Tidak termasuk 68 orang yang dibunuh oleh Kaisar Huangfu Shengzong dan 185 orang yang hadir, lebih dari 130 orang yang tersisa pergi ke alam iblis yang jauh, alam binatang dan tempat-tempat lain. Jadi, saya tidak tahu bahwa saya telah menemukan seseorang yang dapat menggunakan pedang luar biasa dan seni pedang luar biasa. Pada saat ini, Dongfang Haoiwei bangkit dari perjamuan, mengangkat gelas anggurnya, dan berkata sambil tersenyum, Wakil Komandan Ding, lebih dari setahun yang lalu, dia memberi tahu kepala suku melalui teknik rahasia bahwa Tan Yun adalah orang yang mencari istana mendalam 6 surga. Oleh karena itu, Kepala desa memanggilmu hari ini untuk merayakannya terlebih dahulu. Setelah Wakil Komandan Ding menangkap Tan Yun dan kembali, kita akan merayakan 3 hari 3 malam lagi. Suara Dongfang Haoiwei tidak selesai. Pada saat ini, suara putus asa lelaki tua berjubah biru itu sebelum kematiannya datang, tolong. Seseorang telah masuk tanpa izin ke lautan salju Tianqi dan ingin membunuh hukumannya. Dongfang Haoiwei membanting gelas anggur di atas meja batu giok, dan terbang keluar dari surga bersama para pemberi sanksi. Dongfang Haoiwei melepaskan indera spiritualnya dan langsung menyelimuti Tan Yun di lautan bersalju Tianqi. Ketika dia menemukan bahwa kekuatan spiritual Tan Yun telah memenjarakan 5 janin abadi lelaki tua itu, dia berteriak dengan marah, kamu adalah semut rangkap 3 di alam berbulu, berani turun salju di Tianqiku. Laut liar, sekarang lepaskan 5 janin abadi Yuan Yi ke kepala ini. Mendengar ini, Tan Yun berdiri di udara, menatap Zhongnan Xianshan, dan berkata dengan ringan, bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Beraninya kau. Suara marah Dongfang Haoiwei terdengar seperti guntur. Hehe kan, apakah kamu berani melihatku? Tan Yun berkata, dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba, dan segera, 5 janin abadi Yuan Yi terbang menjadi abu dan dimusnahkan di bawah selubung kekuatan spiritual. Kata-kata Tan Yun, aku tidak berani, membuat seluruh wajah tua Dongfang Haoiwei menjadi hati babi. Dongfang Haoiwei, sebagai kepala Zhongnan Xianshan yang bermartabat, tidak pernah begitu dipermalukan. Tidak peduli seberapa baik temperamennya, dia juga marah pada saat ini, anak bodoh, siapa kamu? Haha, siapa itu? Aku ingin tahu, aku bisa memberitahumu, tapi aku hanya mengatakannya sekali, kamu dengarkan baik-baik. Tan Yun mengucapkan setiap kata, Lao Su adalah penguasa Huangfu Shengzong Tan Yun saat ini. Itu adalah orang yang ingin kamu tangkap hidup-hidup. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun melihat ke samping ke arah Sen Subing. Tidak ada suara tambahan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, bunuh. Tan Yun menawarkan pedang Dewa Pembunuh Hongmeng,
dan melayang ke udara bersama Sen Subing, dan menembak ke arah puncak Gunung Zongnanxian. Pada saat ini, langit di atas istana Tiangong di puncak Gunung Zongnanxian, Dongfang Haoiwei penuh dengan kecurigaan ketika dia terbakar amarah. Bukankah Wakil Komandan Ding memimpin 67 pemberi sanksi dan bersumpah untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup? Mengapa Tan Yun tiba-tiba muncul di sini? Juga, Tan Yun dan wanita yang datang ke sini hanyalah alam bulu 3 tingkat. Mereka berani membunuh Zhongnan Xianshan. Mengapa? Apakah Tan Yun dan wanita itu memiliki tangan belakang? Atau apakah mereka mengatakan bahwa mereka sangat sombong dan mati tanpa mengetahui ketinggian langit? Keraguan ini menghantui semua orang. Dibandingkan dengan keraguan, Dongfang Haoiwei, seperti semua pemberi sanksi, penuh amarah. Zhongnan Xianshan telah menjadi tanah suci hukuman surga sejak zaman kuno, dan tidak ada yang berani membunuh Zhongnan Xianshan. Wajah Dongfang Haoiwei merah, dan dia sangat marah dan tersenyum, anak Tan Yun, ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, tidak ada jalan ke neraka, kamu masuk, oke, bagus. Dongfang Hao Chuan di sebelah Dongfang Haoiwei, menghadap ke 183 orang yang memberi sanksi, memerintahkan, tangkap Tan Yun untuk wakil kepala ini. Adapun wanita itu, mayatnya akan dihancurkan. Bawahan patuh. Setelah para pemberi sanksi menerima perintah mereka menukik seperti meteorit dari kehampaan, keduanya Tan Yun naik ke langit. Tan Yun meliriknya dan menemukan bahwa di antara 183 orang, kekuatan tertinggi hanya tahap ke-8 eklosion, dan hanya ada 12 di tahap-tahap ke-8. Sisanya adalah lapisan ke-4 hingga ke-7 dari eklosion realem. Hahaha, selamat datang. Tan Yun tertawa liar, dan tiba-tiba menunjukkan langkah suci Grand Meng, melintasi ribuan mil kehampaan, dan membunuh 12 eklosion realem 8 kali lipat sanksi yang pertama kali membunuhnya. Mata Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, mata Tan Yunsing memancarkan cahaya merah misterius, dan tiba-tiba 7 dari 8 kali lipat kekuatan Feathering Stage tampak kusam, dan jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun menatap Sen Subing, yang datang dari bawah, dan tersenyum, 7-nya akan diserahkan kepadamu. Saat Tan Yun berbicara, Sen Subing muncul di bawah Tan Yun. Dia seperti pembunuh menakjubkan yang turun ke dunia. Dengan lengannya yang berputar, dia mengeluarkan cahaya pedang dari kekuatan waktu, ruang dan surga, mengubah 7 orang menjadi kekuatan 8 kali lipat dari alam bulu. Melahap. Boom, boom. Segera, 7 orang dari alam bulu bermartabat 8 kali lipat berubah menjadi awan kabut darah dari udara bersalju, dan darah dan tulang yang patah keluar dari kabut darah. Adegan ini tidak sepele. 858 kemampuan hebat lainnya dari alam eklosion yang tidak dikendalikan oleh mata ilahi Hongmeng ketakutan. Salah satu dari mereka melihat ke langit di atas, dan lebih dari 100 sanksi menukik ke bawah, berteriak dengan cemas, Tan Yun telah melatih keterampilan murid yang sangat kuat, tutup matamu. Ada juga Tan Yun, aku khawatir kekuatannya bagus, kalian semua akan mundur. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Tan Yun menyeringai dan berkata, apa yang akan kamu mundur? Mati. Setelah itu, Tan Yun berkhotbah, orang besar, bunuh aku. Untuk mencegah kepala dan wakil kepala ketakutan, kamu tidak boleh mengambil tindakan untuk saat ini, kera tua. Mengaum. Ketika raungan memekakkan telinga terdengar, naga emas dan singa ilahi setinggi 900 meter muncul entah dari mana dari langit di atas Tan Yun, dan langsung melewati kepala 5 alam bulu 8 kekuatan besar, bergegas ke lebih dari 100 bulu. Realem 4 hingga 7 di antara kerumunan pemberi sanksi, pembantaian telah dimulai. Boom, boom. Dalam suara gouge yang tumpul, lebih dari 30 Sanctioners segera dihancurkan sampai mati setelah ditarik oleh sayap naga emas dan dewa singa. Lebih dari 100 sanksi yang tersisa melarikan diri untuk hidup mereka dengan ngeri. Tidak masuk akal. Singa iblis menderita kematian. Di atas puncak, Dongfang Haoiwei dan Dongfang Hao Chuan bergegas ke mahkota, bergegas turun ke langit, dan membunuh naga emas dan singa. Kera tua, bantu kamu kakak tertua. Setelah Tan Yun mentransmisikan suara, kera iblis pembunuh surga setinggi 900 meter, dipenuhi dengan nafas kedewasaan tingkat ke-10, naik ke langit dengan tongkat raksasa. Ketika kera tua melewati 5 ranah eklosion 8 kemampuan hebat di atas Tan Yun, dia tiba-tiba mengayunkan tongkat, dan tiba-tiba, ruang ribuan mil runtuh. Lari. 5 tetua ketakutan. 2 dari mereka tidak bisa mengelak. Setelah disapu oleh gedung pencakar langit raksasa, tubuh mereka meledak.
Ketika kedua tetua berjumlah 16 janin abadi dan melarikan diri dari mayat, Tan Yun mendorong telapak tangan kanannya ke udara. Api ungu Hongmeng 900 meter persegi menelan 16 janin abadi. Kepala memberi kita balas dendam. Pembalasan utama. Petik 2 petik 2. Ke-16 janin peri terbang kembali ke pemusnahan seketika. Pada saat ini, pembunuh iblis dan naga emas dan singa, dan Dongfang Haoiwei dan Dongfang Hao Chuan bertarung sengit di kehampaan. Tian Luolong, Raja Beruang, Moer, Ying Ying, Meng Ma, Xian, Xianer, Suzhen, Xiao, Suzhen adalah yang terkuat di antara kalian, untuk saat ini, mengikuti perintah Suzhen, kalian semua akan mengejar dan membunuh lebih dari 100 orang yang melarikan diri. Sanksi, mengikuti perintah Tan Yun, Tian Luolong, Raja Beruang, Moer dan gadis-gadis, dari langit di atas Tan Yun dari udara tipis, mengejar dan membunuh lebih dari 100 lapisan keempat hingga ketujuh dari alam eklosion yang telah melarikan diri. Langit di atas kepala Tan Yun awalnya adalah 5 tetua 8 kali lipat dari alam bulu. Setelah 2 dari mereka terbunuh, 3 sisanya ragu-ragu apakah akan melawan Tan Yun dan Sen Subing. Dongfang Haoiwei terdengar di langit, tidak diragukan lagi, kalian bertiga, pastikan untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup untuk kepala suku ini. Bawahan mematuhi perintah. Setelah ketiganya berkata serempak, mereka membunuh Tan Yun dan Sen Subing. Tan Yun memandang Sen Subing ke samping dan berkata, aku akan melawan kalian bertiga. Silakan dan kejar para pemberi sanksi di alam eklosion. Selama Anda membunuh para pemberi sanksi di alam ketujuh, Ziyan dan yang lainnya akan melakukannya, jangan dalam bahaya. Oke, hati-hati. Sen Subing berkata dengan ringan, dan setelah meninggalkan sebuah kalimat, itu berubah menjadi bayangan emas, mengejar dan membunuh 7 lapis pelanggar di alam eklosion yang telah melarikan diri. Tan Yunang memandang 3 tetua 8 kali lipat dari alam bulu yang telah membunuhnya, dan melemparkan tubuh api yang hebat. Ketika kekosongan bergetar dalam radius 100 mil, tubuh Tan Yun langsung melonjak hingga 300 kaki, dan seluruh tubuhnya sama mengejutkannya dengan magma. Segera setelah itu, Tan Yun menggunakan Divine Sword Art of Hongmeng Tu, auranya tiba-tiba melonjak ke tahap ke-9 dari Eclosion Realm. Latihan fisik macam apa ini? Juga, dia jelas merupakan level ketiga dari Eclosion Realm, dan auranya lebih kuat dari kita. 3 tetua dari tahap Eclosion 8 kali lipat menatap Tan Yun dengan ganas, dan gelombang badai muncul di hati mereka. Dalam pemahaman mereka, ada banyak jenis teknik pemurnian di benua hukuman surgawi, tetapi semua jenis teknik pemurnian tidak dapat membuat orang mencapai 300 kaki. Bagaimana mereka tidak kaget? 2. Kepala suku memiliki perintah untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup. Ayo pergi bersama. Salah satu lelaki tua bernama Yang Zong berkata dengan mata dingin, selanjutnya, bajingan kecil Tan Yun adalah lapisan ketiga dari alam eklosion. Tidak, karena auranya lebih kuat dari kita, itu imajiner. Kita bertiga bisa bekerja sama, untuk menghancurkan kekuatan lapisan ke-9 dari alam eklosion biasa. Bukankah dia takut dia tidak akan berhasil? Iya, setelah Cui Liang dan Zuo Hong berkata serempak, ketiganya saling memandang dan berkata, bunuh. Busur ungu merah terbang keluar dari mulut Cui Liang. Busur panjang diukir dengan garis tipis, seperti gumpalan darah yang berenang di busur. Busur ini disebut busur abadi penghancur, dan Cui Liang menggunakan kerja kerasnya sendiri untuk menyusunnya. Aku akan membuka jalan bagi busur peri pembunuh jiwa untuk membantumu memukul Tan Yun. Cui Liang melambaikan tangannya, dan saat peri pembunuh jiwa mengambil di tangan kirinya dan menarik tali busur dengan tangan kanannya, kekuatan angin dan surga tiba-tiba menyembur dari tangan kanannya, mengepul ke dalam pembunuhan jiwa, busur peri. Tiba-tiba, 6 panah terbang berwarna merah darah muncul di busur abadi Miehun, dan kekuatan surga di setiap panah terbang bergulir, dan sepertinya mengandung kekuatan menghancurkan dunia. Membasmi peri busur jiwa, roh jahat darah Liu Xuan, menghancurkan langit dan bumi. Cui Liang menggoyangkan tali busurnya dengan keras, dan tiba-tiba, 6 anak panah terbang melesat keluar. Tiba-tiba, dari langit bersalju, mereka berubah menjadi 6 pusaran seperti panah terbang berdarah. Kekuatan surga di pusaran air menangis seperti hantu darah, membuat kulit kepala mati rasa. Mengusir, boom, boom, 6 panah raksasa pusaran berwarna darah, membawa kekosongan yang runtuh, tersebar dan melayang-layang di langit bersalju, menelan ke arah Tan Yun yang seperti gunung. Pergi,
Pada saat ini, setelah Yang Zong dan Zuo Hong saling memandang, Yang Zong membalik tangan kanannya dan pedang hitam Zhang Su muncul di tangannya. Saat dia menukik ke arah Tan Yun, dia meraung, 9 Zan atur alam semesta. Su, Ho, berdengung. Dalam kehampaan, Yang Zong mengayunkan 9 pedang dalam sekejap, dan tiba-tiba, 9 balok pedang dari kekuatan surga kematian, yang panjangnya ratusan kaki, berubah menjadi 9 balok pedang, total 81 balok pedang besar, dengan air mata. Kekuatan besar dari Rifting Void, dikelilingi oleh Tan Yun. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan terjadi di langit, tetapi 6 pusaran berwarna darah terlihat, menelan ke arah Tan Yun, dan di atas kepala Tan Yun, ada 81 lampu pedang hitam menabrak. Ambil daging dan darahku menjadi senjata emas, dengan esensi dan darahku untuk mengubah dewa senjata. Pada saat ini, Zuo Hong tampak serius, dan tiba-tiba, ketika seluruh tubuhnya terpelintir dan runtuh dalam kehampaan, kekuatan dao surgawi emas yang melonjak di tubuhnya berubah dari langit menjadi gedung pencakar langit emas besar dengan ketebalan ratusan meter dan panjang ribuan meter. Pada saat ini, Zuo Hong, yang berada di pistol raksasa, seolah-olah tubuhnya menyatu dengan pistol emas pencakar langit, penuh dengan aura aneh. Ini adalah teknik rahasia Zuo Hong yang paling kuat. Dapat dikatakan bahwa senjata itu ada di sana, dan senjata itu dihancurkan. Membunuh. Perubahan dan raungan pembunuh bergema di langit, dan tiba-tiba, senjata emas langit, menembus kehampaan, menembak ke arah Tan Yun. Kemanapun dia pergi, retakan di ruang gelap sejauh ribuan mil muncul ke langit di sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah kekosongan dalam radius lebih dari 10.000 mil akan runtuh kapan saja. Dihadapkan dengan serangan mengejutkan dari ketiga pria itu, wajah tegas Tan Yun menunjukkan penghinaan yang tebal, dan sepasang pupil raksasa mengungkapkan tampilan yang menarik. Master Sekte ini harus mengakui bahwa, seperti yang Anda katakan, upaya gabungan dari Anda bertiga sudah cukup untuk membunuh kekuatan Eclosion Realm Nine Layers biasa. Kamu juga termasuk yang terbaik di antara pembangkit tenaga listrik tingkat 8 di alam Eclosion. Tapi sayang sekali aku, Tan Yun, menghadapi kekuatan 9 kali lipat dari tahap Eclosion biasa, berapa banyak pembunuhan yang aku miliki. Dan hasilmu hari ini hanya satu, kata Tan Yun sambil menyeringai dan berkata sambil menyeringai, itu jalan buntu. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba berteriak, kekuatan dao surgawi Hongmeng, hancurkan aku. Tiba-tiba, pemandangan yang membuat langit dan bumi berubah warna terjadi. Tapi melihat tubuh Tan Yun melonjak, kekuatan jalan kosmopolitan surga, seperti air pasang dan arus deras, melonjak ke segala arah berpusat padanya. Tan Yun yakin bahwa dia tidak perlu menggunakan seni pedang besar membunuh sama sekali, dan dia tidak perlu menggunakan formasi pedang besar untuk mengalahkan 9 kekuatan alam Eclosion biasa. Tentu saja, jika Anda menemukan yang terbaik dari 9 kemampuan utama di alam Eclosion, Anda mungkin bukan lawan jika Anda habis-habisan. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, kekuatan dao surgawinya yang luar biasa ditelan seperti gelombang pasang yang menyapu ke segala arah, dan 6 panah raksasa pusaran berwarna. Darah meledak. Boom, boom. Seiring dengan suara keras, di mata Cui Liang yang luar biasa, 6 panah raksasa pusaran berwarna darahnya, tiba-tiba meledak dengan kekuatan Hongmeng Heavenly Dao. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu hanya level ketiga dari alam Eclosion, tetapi kekuatanmu sangat menakutkan. Cui Liang berteriak panik, dan atribut seperti apa kekuatan surgawimu? Mengapa aku merasakannya? Emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan bahkan kekuatan terang besok. Cui Liang panik, dan kekuatan Hongmeng Heavenly Dao sudah bergegas ke arahnya, begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengelak. Mengusir. Dia harus dengan gila-gilaan menarik busur peri pembunuh jiwa dan melepaskan serangkaian panah raksasa pusaran darah, mencoba menghancurkan kekuatan Hongmeng Heavenly Dao dan melarikan diri. Namun, dia putus asa. Kekuatan Hongmeng Heavenly Dao seperti gelombang Hongmeng yang tak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan, setelah menghancurkan panah besar yang dia tembak, itu juga menelannya. Ah! Jeritan orang-orang lumpuh tiba-tiba datang, dan samar-samar terlihat bahwa tubuh Cui Liang terkoyak oleh kekuatan Hongmeng Heavenly Dao, jiwa dan jiwanya dihancurkan, dan tulang-tulangnya hilang. Hanya busur peri pembunuh jiwa yang kehilangan tuannya yang jatuh ke langit bersalju di bawah. Ketika Tan Yun melambai, busur peri pembunuh jiwa terbang ke tangan Tan Yun.
Ketika roh senjata peri busur pembunuh jiwa ingin membebaskan diri, Tan Yun dengan tegas berteriak, jika kamu berani berjuang lagi, aku akan membunuhmu. Miehun Xiangong segera tenang dan dibawa ke cincin Qiankun oleh Tan Yun. Pada saat ini, kekuatan Hongmeng Surgawi Dao telah ditelan, kekuatan cahaya pedang 81 kematian Surgawi Dao. Tiba-tiba, kekuatan Hongmeng Heavenly Dao runtuh dengan semua bilahnya, dan jelas bahwa Yang Zong lebih kuat dari Cui Liang. Ketika Yang Zong melihat bahwa pukulan terkuatnya dipatahkan dengan kekuatan Dao Surgawi Tan Yun, dia tidak lari untuk hidupnya. Sebanding, sang pemberi sanksi tidak takut padamu. Betul sekali. Pada saat ini, suara siulan marah Zuo Hong datang dari pistol emas. Anak Tan Yun, kepala kami hanya mengatakan untuk menangkapmu hidup-hidup, tetapi tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa melukaimu dengan serius. Kamu membunuh sahabatku Cui Liang, aku akan sangat menyakitimu dan menghapus anggota tubuhmu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Wanzang Golden Gun memancarkan kekuatan besar dari Golden Heavenly Dao, dan dengan cepat meledak ke arah Tan Yun. Hentikan anggota tubuhku. Tan Yun berkata dengan ringan, ini benar-benar bodoh dan tak kenal takut. 5 elemen hancur. Tubuh Tan Yun dari emas, kayu, air, api, dan 5 kekuatan surgawi bumi yang mempesona tiba-tiba membanjiri tangannya, pedang besar pembunuh. Tan Yun menari sangat cepat dari langit bersalju yang luas dan mengayunkan 5 pedang. Su, Ho. Dalam sekejap, 5 atribut berbeda dari cahaya pedang kekuatan surgawi meledak dari pedang pembunuh ilahi Hongmeng, dan dengan cepat bergabung menjadi satu dalam kehampaan, berubah menjadi cahaya pedang 5 elemen berwarna-warni seluas 6.000 meter persegi, secara terang-terangan menebas tombak emas yang meledak. Ledakan. Ketika bumi mengguncang suara keras yang menghancurkan langit kuno, cahaya pedang 5 elemen dan ujung tombak emas yang menembus dari tusukan itu saling menyapa. Apa? Suara tragis Zuo Hong datang dari Sky Golden Gun, dan Yang Zong, yang membunuh Tan Yun dengan pisau besar di tangannya, ketakutan setengah mati. Karena Yang Zong menemukan bahwa setelah ujung pistol emas pencakar langit dipotong oleh cahaya pedang 5 elemen, meskipun cahaya pedang 5 elemen segera pecah, retakan besar pecah di ujung pistol, dan retakan menyebar dengan cepat ke arah tubuh senjata Wanzang. Ketika gedung pencakar langit mulai retak, Zuo Hong di badan senjata dengan cepat menyebar dari kepala ke leher, tubuh bagian atas dan bahkan seluruh tubuh. Tidak, Zuo Hong, yang berlumuran darah, mengungkapkan keengganan dan keputusasaan di matanya yang akan pecah. Orang tua itu tidak ingin mati. Orang tua itu telah berkultivasi selama 33.000 tahun dan akhirnya menjadi lapisan ke-8 dari alam eklosion, ekumenisasi dan kenaikan berada dalam jangkauan, dan yang lama tidak bisa mati. Saudara Yang, selamatkan aku. Selamatkan aku. Dengan teriakan minta tolong Zuo Hong terus terdengar di telinganya, air mata berlumpur Yang Zong memenuhi matanya. Dia yang awalnya membunuh Tan Yun, tiba-tiba menoleh dan naik ke langit, sambil berteriak sedih. Saudara Zuo Xian, kamu dan aku adalah saudara dan saudari, dan aku ingin menyelamatkanmu untuk saudaraku, tetapi kamu harus tahu bahwa saudaraku sedikit lebih lemah darimu. Bukannya aku tidak menyelamatkanmu saat aku mati, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu, maafkan aku, maafkan aku. Mendengar itu, Zuo Hong, yang berada di pistol emas yang penuh dengan retakan besar, mengeluarkan darah dan air mata, dan berteriak, Saudara Yang, saya mengerti, saya mengerti. Anda tidak perlu meminta maaf, Anda harus melarikan diri, dan lalu beritahu ketua untuk membiarkan ketua membalas dendam padaku, balas dendam. Suara Zuo Hong tiba-tiba terputus, tetapi itu adalah gedung pencakar langit senjata emas, dan tubuhnya berubah menjadi sampah, tersebar di langit bersalju. Sebelum 8 janin abadinya sempat melarikan diri dari mayat, mereka dimusnahkan dan tidak terlihat. Tan Yun yang seperti gunung, memegang pedang pembunuhan Hongmeng, menatap Yang Zong, yang telah melarikan diri menuju puncak gunung Zongnanxian. Sebuah busur ditarik di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, nama belakangnya adalah Yang, karena kamu mengatakan bahwa kamu bersimpati padanya. Sekte Master masih merasa bahwa kamu harus pergi ke Huang Kuan bersamanya. Hentikan perjuangan sekarat, jika kamu bisa melarikan diri, maka aku bukan Tan Yun, serahkan hidupku padaku. Mendengar itu, dia telah melarikan diri ke puncak Tan Yun pada saat ini, dan Yang Zong dalam lusinan lapisan awan mengutuk, bajingan anjing, meskipun yang lama tidak bisa mengalahkanmu, kamu tidak ingin mengejar ketinggalan, tua. Dihadapkan dengan kutukan,
Tan Yun menutup telinganya, dan jika dia peduli dengan orang yang sekarat, dia akan kalah. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Tan Yun tiba-tiba melakukan langkah luar biasa, sosok seperti bukit itu berkedip ke arah lautan awan, dan setiap kali berkedip, ia melintasi lebih dari 15.000 mil kehampaan. Setelah 6 kali, dia muncul ribuan mil di belakang Yang Zong yang berlari untuk hidupnya. Hah! Pada saat itu, Tan Yun berubah menjadi api seperti naga. Setelah menembus kehampaan selama lebih dari 10.000 mil, itu langsung muncul di atas Yang Zong, berubah menjadi bentuk manusia, dan berkata dengan ringan, matilah. 7 pulsa pengetahuan. Tan Yun mengayunkan pedangnya dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, cahaya pedang langit berurat 7 yang mengandung kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, dan 7 jenis kekuatan surgawi, tampaknya mengunci Yang Zong di bawah seolah-olah dengan mata, dan menebas, seperti huasan, di bawah. Kekuatan pedang yang tersisa memecahkan lautan awan yang mengepul dalam radius ribuan mil. Kekuatan pedang tiba-tiba merobek puluhan ribu mil ke dalam kehampaan, dan langit tampaknya memotong celah hitam besar. Menghadapi pedang yang tak terhindarkan, Yang Zong menganggap kematian sebagai rumah. Dia secara spontan menyalakan 8 gerbang eklosion di kolam spiritual. 7 lubang keluar dari darah dan naik ke langit dengan pedang, orang tua itu bertarung denganmu. Tusuk, tusuk. Yang Zong berusaha keras dan mengayunkan 3 pedang. Segera, 3 lampu pedang menghancurkan kehampaan, dan 7 lampu pedang yang telah ditebang mengikuti satu demi satu. Bum-bum. Dengan 3 suara keras, setelah 7 lampu pedang meridian menghancurkan 2 lampu pedang, dan cahaya dao ketiga meledak menjadi pusaran yang kuat, mereka runtuh bersama. Puf engah. Setelah menderita serangan balasan, Yang Zong menyemprotkan 3 suap darah dan melarikan diri dari kehampaan ke langit. Bisakah kamu melarikan diri? Tan Yun tersenyum menghina, mengambil langkah lembut, dan menyapu puluhan ribu kaki kekosongan, menjulurkan 2 jari, seperti mencubit lalat, mencubit Yang Zong di telapak tangannya. Tan Yun, kamu. Yang Zong berkata sebentar-sebentar, orang tua itu mengutukmu untuk tidak mati. Murid raksasa Tan Yun menunjukkan penghinaan, setelah 2 orang tertinggi Lao Su yang terbunuh, mereka mengutuk Lao Su selamanya, dan Lao Su tidak pernah mati. Apa kamu? Kamu ingin mengutukku? Mati. Tan Yun berkata dengan sedikit kekuatan dengan jarinya, haca. Dia mencubit Yang Zong sampai mati seperti lalat. Om, rambut Tan Yun menari, dan kesadaran spiritual yang sebanding dengan alam bulu tahap ke-9 diselimuti dalam sekejap. Langit bersalju dengan radius 90 juta li, mulai memeriksa pertempuran. Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritual bahwa medan perang kera iblis pembunuh surga, singa dewa naga emas, Dongfang Haoyue, dan Dongfang Hao Chuan telah mencapai langit 8 juta mil di timur. Yang mengejutkan Tan Yun, Dongfang Haoyue dan Dongfang Hao Chuan tiba-tiba muncul sebagai rok bersayap emas dewasa urutan ke-10. Rok bersayap emas sangat besar, menutupi langit dan menutupi matahari, bertarung dengan naga emas dan singa. Dan Dongfang Haoyue dan Dongfang Hao Chuan masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka, dan mereka bertarung dengan liar dengan iblis pembunuh surga. Pada saat yang sama, Tan Yun juga menemukan melalui pengetahuan spiritual bahwa Shen Subing, Shen Suzhen, Putri Yingying, dan Tian Luolong, Raja Beruang, dan Moer telah membantai lebih dari 100 sangsi. Masih ada 30 yang tersisa, yang jaraknya 10 juta mil. Laut bersalju Tianqi tersebar dan melarikan diri. Dengan kekuatan seorang pria besar dan kera tua, bahkan jika itu tidak akan mengalahkan lawan, itu tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat. Tan Yun diam-diam berkata, kamu tidak bisa membiarkan para pelanggar di alam eklosion melarikan diri. Jika tidak, mereka akan belajar di masa depan bahwa dinasti Tang Sun Seng, hubungan antara dinasti suci Qing Cheng dan diri mereka sendiri, begitu mereka membantai 2 dinasti besar, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jangan pernah biarkan siapapun pergi. Bertekad untuk mengambil keputusan, mata Tan Yunsing dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan tubuhnya menyembur dengan kekuatan spiritual, terbang menuju langit di atas lautan bersalju Tianqi ribuan mil jauhnya dengan kecepatan tercepat. Setelah terbang melalui puluhan ribu mil dalam kehampaan, Tan Yun terbang 3 juta mil lagi ke barat, mengejar 3 pendukung dari alam eklosion 7 kali lipat, dan mengabaikan permintaan belas kasihan satu sama lain, membunuh mereka bertiga, jiwa mereka tersebar. Kemudian, Tan Yun, gadis-gadis, iblis, dan Raja Beruang Naga mulai memburu sangsi lainnya.